Selamat pagi sahabat Gema, senang sekali kita kembali lagi pada pagi hari ini. Kita diperbolehkan untuk berhenti sejenak sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Ada baiknya kita melihat, merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bersama dari Mazmur 60. Jadi saudara silakan membuka Mazmur 60. Ya, kalau sudah mendapatkan, kita akan melihat bersama-sama Mazmur 60. Saudara, Mazmur 60 ini sangat menarik sekali. Dalam artian mulai dari awal pertamanya sudah ada diberikan sebuah keterangan di situ. Dan kita bisa melihat kira-kira bagaimana Mazmur ini dibuat gitu, ketika apa. Dan kita lihat di ayat yang pertama dibilang di situ adalah untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, miktam dari Daud untuk diajarkan. Ya, ini untuk diajarkan. Lalu kita melihat juga ada sebuah peristiwa yang sedang terjadi, yaitu di ayat yang kedua. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah mengalahkan 12.000 orang Edom di lembah Asin. Nah, yang menjadi menarik adalah begini, saudara. Ketika kita membaca ada peristiwanya waktu Daud sedang berperang begitu dengan orang Aram itu, sebenarnya kalau kita membaca di Alkitab kita tidak ada sebuah indikasi kalau Daud atau bangsa Israel itu mengalami kekalahan. Tetapi kalau nanti ketika kita membaca, kok seperti kesannya bangsa Israel itu mengalami kekalahan seperti itu. Dan itu yang sangat menarik sekali. Dan memang kalau misalnya walaupun tidak dicatat secara di Alkitab begitu tentang kekalahan itu, makanya kita bisa bilang bahwa Mazmur ini sebenarnya adalah untuk mengajarkan sebagai sebuah instruksi dari Daud kepada generasi-generasi yang selanjutnya agar mereka tuh di dalam kehidupan bersandar kepada Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Dan itu yang kita lihat di dalam Mazmur kita. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima, saudara akan menemukan yaitu adalah konsekuensi dari hidup ya orang yang tidak bersandar pada Tuhan. Ya, kita akan menemukan itu dari ayat 3 sampai 5. Lalu di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat Daud mengatakan kenapa kita tuh bisa bersandar atau kita harus bersandar kepada Tuhan. Apa alasannya? Nah, kita lihat nih di ayat-ayat selanjutnya yang Daud berikan. Misalnya di ayat yang ke-6 sampai ke-7 kita melihat bagaimana Allah itu tetap melindungi umatnya. Ya, kita melihat ada Allah tuh melindungi, ya, memberikan tanda, yaitu kayak seperti bendera mungkin, ya, supaya mereka melarikan diri dari panah. Seperti itu. Dan Tuhan Allah lah yang melindungi. Jadi alasan kenapa kita bisa bersandar, karena Allah itu melindungi umatnya. Itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat lagi ayat yang ke-8 sampai 10, kita akan menemukan adalah Allah itu sekarang saat ini tuh berbicara ya di dalam first person begitu, jadi orang pertama, dan tentu saja melalui Daud Allah berbicara gitu. Dan ini menarik gitu, ada perspektif Allah yang kita lihat. Nah, kalau kita membaca dari 8 sampai 10, kita akan menemukan bahasanya itu adalah bahasa seorang penakluk, seorang raja yang sudah berhasil menaklukkan daerah jajahan, daerah kekuasaan, dan sekarang semua ini adalah miliknya. Jadi kita bisa melihat kenapa kita bisa bersandar kepada Allah, karena bagi Daud, Tuhan itulah yang pemilik dari seluruh daerah. Khususnya untuk Israel dan daerah-daerah sekitarnya. Tuhan adalah pemiliknya, dan sekaligus kalau dia adalah pemilik, dia juga yang mengendalikan segala hal yang terjadi di daerah miliknya. Nah, itulah yang menjadi alasan juga kenapa kita bisa bersandar kepada Allah, karena Tuhanlah pemiliknya, bukan cuman kita melihat cuman di daerah tertentu saja, tetapi Tuhanlah pemilik seluruh dunia, dan seluruh dunia ini ada di bawah kendali Allah. Karena itulah kita bisa tenang, kita bisa bersandar kepada Tuhan. Lalu kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-11 sampai 14,
ayat 11 sampai 14, kita kembali mendapatkan gambaran bagaimana kalau kita bersandar sama Tuhan, itulah yang akan memberikan kemenangan dan pemulihan yang sejati. Kita melihat itu, ya, ada gambaran seperti itu. Nah, di dalam Mazmur ini kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini bagaimana kita harus bersandar hanya kepada Allah saja. Kita melihat itu idenya di dalam Mazmur 60 ini. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya bagi kita adalah begini. Saudara, pergumulan apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Peperangan apakah yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kita? Daripada kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mari kita berbalik kepada Tuhan, minta Dia untuk turut campur di dalam pergumulan kehidupan kita. Dan itu adalah mungkin relasi yang sulit, hubungan suami istri yang tidak lancar, atau hubungan orang tua dan anak. Mungkin itu adalah masalah kesehatan, atau mungkin kita memiliki pergumulan finansial, atau apapun juga. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Dan kita bisa bersandar, kenapa? Karena Dialah yang memberikan perlindungan pada umatnya. Karena Dialah yang memiliki semuanya di dunia ini dan Dia mengendalikan segalanya. Dan lalu kita melihat sendiri bagaimana di dalam Allah saja, ketika kita bersandar pada Allah, disitulah kita menemukan kemenangan yang sejati bagi kehidupan kita. Saudara, ada sebuah cerita, yaitu ada sebuah cerita Brother Andrew, begitu, atau Saudara Andrew, gitu kan. Brother Andrew ini adalah seorang misionaris dari Belanda. Dia terkenal sekali, dia terkenal adalah menyeludupkan Alkitab ke negara-negara yang tertutup sama sekali terhadap Injil, terutama di dalam waktu itu Perang Dingin, seperti itu. Nah, suatu kali ada suatu cerita, yaitu dia sedang berada dia sedang mengantri dia akan memasuki perbatasan Rumania, negara Rumania. Nah, dia saat itu sedang membawa banyak sekali Alkitab di bagasi mobilnya. Dan perbatasan Rumania itu sangat ketat sekali. Setiap orang tuh yang mau masuk, dia itu akan diperiksa seluruh bagasinya karena mereka sedang mencoba untuk memblokir supaya Alkitab itu tidak masuk ke negara itu. Ya, dan saat itu adalah Brother Andrew itu sudah bawa Alkitab banyak dan dia tidak bisa membuang lagi karena dia sudah ngantri di dalam antrian untuk masuk ke dalam negara Rumania ini. Dia sudah berpikir, dia sudah was-was, aduh, jangan-jangan gue dicek gitu bagasi mobil, pasti gue kena ini masalah dan lain sebagainya. Lalu dia cuman di dalam cerita dia berdoa aja, doa yang sangat simple. Dia berdoa begini, Tuhan, saya tahu Engkau yang mencelikkan mata orang buta, tetapi Tuhan, saat ini saya minta justru Engkau membutakan mata orang yang melihat. Sebuah doa yang sangat simpel sekali. Tapi Tuhan menjawab doa dari Brother Andrew ini. Dia waktu giliran dia untuk dicek, serdadu tentara itu cuma melihat paspor dan juga dokumen dari Brother Andrew itu, lalu tentara itu cuma langsung mempersilahkan dia masuk. Dan itu bukan cuma sekali itu saja, tetapi berkali-kali Brother Andrew itu mengalami hal yang sama. Nah, cerita ini mengingatkan kita bagaimana Brother Andrew ini mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Di dalam hal-hal yang kelihatannya mustahil, tapi Tuhan dapat bekerja. Dan kita perlu mengingat gitu, Mazmur 60 ini sangat baik sekali. Kita mengingat bahwa bukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang bisa Allah kita lakukan melalui kita saat kita bersandar padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersandar sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, Tuhan, untuk kembali melihat bagaimana Tuhan melindungi kami, Tuhanlah empunya segalanya, dan Tuhan memegang kendali. Dan hanya di dalam Tuhanlah ketika kami bersandar, kami menemukan kemenangan yang sejati. Bantulah kami dalam pergumulan kami masing-masing, bahwa di dalam pergumulan kami pun kami hanya bersandar kepada Allah saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati.